kita sebagai tenaga pendidik untuk memfasilitasi ya Pak itu ya. yang terpenting, Oke, Pak. saya ke Pak Zain. Pak Zain, dengan mungkin terobosan-terobosan yang sudah dilakukan oleh Pak Zulfikar ini, bagaimana caranya kemudian menduplikasi Pak guru-guru inspiratif seperti Pak Zulfikar, dan juga mungkin bagaimana untuk scale up juga Pak untuk terobosan yang mungkin sudah ramuan yang sudah dilakukan oleh Pak Zulfikar ini Pak. Iya, ya tahun ini kita sudah ada program khusus namanya computational thinking, berpikir komputasi. Jadi memang baru 8-9 lokus ya di seluruh Indonesia. Tetapi intinya adalah memberikan akses fasilitasi kepada guru-guru agar mereka bisa melakukan leverage, lompatan-lompatan ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua tentu ya tadi program kami itu di Rektorat GTK ada 4K, bukan 3K Mbak. Di kualifikasi guru, masih ada 47.000 guru kita yang belum S1, yang sedang. Terus Menteri ada UISI namanya di Yayan Syekh Nurjati Cirebon, namanya Universitas Islam Cyber Indonesia. Jadi mereka dikasih beasiswa, mereka kuliah secara online di seluruh Indonesia. Yang kedua itu karier guru. Jadi guru-guru ini dulunya itu naik pangkat secara manual, berkas dikirim, sama sekarang sudah elektronik PAK, sehingga mereka bisa naik pangkat dengan baik, cepat dan ada kepastian. Yang ketiga kompetensi. Nah ini yang terkait dengan kompetensi, ya kami ada kerjasama dengan Bank Dunia, ya tentu juga mulai guru RA sampai madrasah aliyah. Mereka ini punya pokja-pokja, kelompok kerja guru, kelompok kerja madrasah. Mereka bisa mendiseminasi, bisa melakukan kreativitas untuk saling bertukar atau guru berbagi kelas best practices. Kami juga punya Mbak, itu satu lagi kami membuatkan link-link Zoom kepada guru-guru yang melakukan kajian-kajian. Jadi guru berbagi. Nanti kita akan lanjutkan Bapak perbincangannya, nampaknya banyak sekali informasi yang mungkin bisa kita bagikan kepada pemirsa di rumah dengan tadi inovasi yang sudah dilakukan oleh Bapak Zulfikar. Pemirsa, perbincangan akan segera kita lanjutkan kembali, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di iBreak. Ya, kembali lagi di iBreak, dan juga kita masih berbincang mengenai tema kita pada kesempatan kali ini adalah bagaimana menciptakan guru inspiratif melalui program digitalisasi madrasah, dan juga masih bersama dengan kedua orang narasumber kita, Bapak Zain dan juga Bapak Zulfikar. Pak Zain, ini tadi menarik sekali ya, kita sudah mendengar seperti apa terobosan yang sudah dilakukan oleh Pak Zulfikar di Kota Makassar. Nah, dengan tentu saja inovasi yang luar biasa ini, kan tidak bisa terelakkan bahwa yang namanya pendidikan itu yang tidak kalah penting adalah pendidikan karakter dan juga budi pekerti. Nah, bagaimana tentu saja agar bisa menciptakan dan juga memfasilitasi anak-anak yang sudah cerdas secara digital ini, namun tetap juga terjaga dari sisi kualitas karakter dan juga budi pekertinya, Pak? Ya, betul. Jadi tugas guru itu dua. Pertama, mentransfer ilmu pengetahuan, tadi yang kita bicarakan. Yang kedua, membentuk karakter baik kepada siswa. Nah, tugas yang kedua ini adalah tugas yang tidak tergantikan oleh robot. Gitu. Betul. Karena robot secanggih apapun tidak bisa bisa pakai hati, Pak. Iya. Nah, robot itu tidak bisa tahu apakah orang ini ngerti atau tidak. Gitu. Betul. Jadi itu, dan dia tidak mengerti. Tidak ada robot berperasaan. Oleh karena itu, tugas guru yang membentuk karakter baik tidak akan tergantikan oleh teknologi. Nah, dalam konteks ini, ya guru selalu kita memberi karena di tengah pandemi COVID-19 ada peserta didik yang sangat rentan terhadap COVID, pembelajaran COVID ini, PJJ, terutama anak-anak yang disability. Kami punya siswa 47.000 di madrasah itu yang difabel. Kemudian kami juga punya lebih 1 juta siswi kita yang RA, kira-kira setingkat TK itu, dan kami punya 100.000 guru untuk itu. Oleh karena itu selalu kita beritahu, bahkan Hari Guru Nasional tahun 2021 Kementerian Agama itu mengambil tema Guru Peduli Cerdaskan Anak Bangsa, bahwa ternyata guru-guru profesional itu harus plus inspiratif plus cinta. Jadi guru itu, karena menjadi guru adalah panggilan jiwa, mereka mendidik dan mengajar dengan cinta. Bahkan saya biasa kutip salah seorang penyair Jerman namanya Goethe, Wolfgang Goethe, pernah berkata, you can only learn from someone that you love. Engkau hanya bisa belajar dari seseorang yang engkau cintai. Jadi harus tercipta antara cinta guru, siswa, dan orang tua.
sehingga bisa terjadi proses pembelajaran yang baik. Karakter baik itu harus ditanamkan dari sekarang ini. Apalagi oleh karena itu meskipun digital, nah digital itu kan ada beberapa fase-fasenya, ada beberapa komponen. Digital skill tadi yang dijelaskan Mas Zulfika, ada digital etik. Nah, digital etik ini anak-anak diajarkan sopan santun dalam bermedia sosial terkait dengan indeks civility kita yang rendah. Indonesia itu nomor 2 di bawah indeks civility-nya. Nah, mudah-mudahan dengan pengenalan digital etik, jadi cara kita like and share, cara kita mengunduh atau memposting konten-konten di media sosial itu ada tata kramanya, bahwa dunia digital, dunia maya sama sakitnya kalau dunia fakta gitu. Yang terakhir adalah dunia safety, digital safety. Bagaimana guru-guru diberikan pengetahuan dasar mengenai menyimpan file-filenya, ya apa Google Cloud dan sebagainya, dan banyak hal yang terkait ini. Tapi intinya adalah ya mudah-mudahan dengan dunia digital anak-anak madrasah justru memberikan inspirasi kepada sebayanya bahwa berdigital itu harus dengan akhlakul karimah. Betul, setuju. Oke, dan juga tentu saja karakter juga budi pekerti ini menjadi hal yang utama ya Pak ya. Pak Zulfika, ada tanggapan Pak sebagai pendidik atau pelakunya mungkin Pak yang untuk mendidik anak-anak Pak? Tanggapan. Alhamdulillah apa yang diungkapkan oleh Pak Direktur itu sangat luar biasa. Jadi memang sekarang digitalisasi tidak bisa digantikan terkait dengan pembentukan karakter. Karakter itu persoalan hati, persoalan rasa. Jadi guru itu memang harus punya rasa dengan peserta didiknya. Sama seperti yang saya rasakan, bahwa mendidik walaupun ada digital, kami tetap membentuk karakter di proses pembelajaran itu terbentuk. Itu yang saya rasakan selama ini ketika saya mengajar. Jadi mulai dari sopan santunnya, akhlakul karimahnya, itu selalu terintegrasi pada saat proses pembelajaran. Tetap menjadi acuan sebagai guru-guru madrasah sekarang yang berada di era globalisasi seperti ini. Kami tetap merasakan itu bahwa apapun teknologinya dalam pembelajaran tetap kembali kepada bahwa pembentukan karakter juga sangat penting, karena bukan hanya kecerdasan intelektual saja yang dibutuhkan, tapi kecerdasan spiritual yang sangat dibutuhkan, dan itu adalah merupakan hal yang penting buat anak-anak kita. Ya, kecerdasan emosional dan juga kecerdasan spiritual harus berjalan beriringan ya Pak ya. Oke, sekali lagi terima kasih Bapak Zain, Direktur GTK dari Kementerian Agama atas perbincangannya, dan juga Bapak Zulfika Nur, Kepala MTSN 1 Kota Makassar. Terima kasih atas sharingnya mengenai guru inspiratif. Baik pemirsa, tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung perbincangan kita pada kesempatan kali ini yang mengangkat tema